Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Saya tidak mengira, teman-teman. Saya tidak menyangka. Saya kaget, teman-teman. Saya tidak mengira Pak Ustadz Nuruddin ini seperti ini akidahnya. Berbahaya, teman-teman. Mungkin kalian, orang-orang yang menjadi pecintanya Pak Ustadz Nuruddin ini juga akan kaget setelah menyaksikan video ini. Ketika beliau membuat video klarifikasi tentang tuduhan Syiah, katanya, teman-teman. Jadi dia membuat video klarifikasi ketika Mas Ripras membongkar pernyataan beliau, postingan beliau pada tahun 2021 kalau tidak salah. Dia menyatakan pada postingan tersebut, teman-teman, lebih baik memilih Syiah daripada Wahabi. Ini diposting oleh Mang Udin pada tanggal 22 Mei 2021. Berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Dia sudah memilih, teman-teman. Memilih lebih baik menjadi Syiah daripada Wahabi, teman-teman. Dan di sini sangat parah, teman-teman. Kalau kita membaca ini sampai selesai, parah, teman-teman. Kita baca yang paling mendasar. Kedua, orang Syiah tidak suka mengkafir-kafirkan atau menyesatkan. Orang Syiah Mang Udin mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Aisyah. Memang di dalam video klarifikasinya, sahabat Kusuma, Pak Ustadz Nuruddin ini memang mengakui bahwa dirinya bukan Syiah, teman-teman. Tetapi masih sempat-sempatnya di dalam video klarifikasinya, dia memuji Syiah, teman-teman. Dia puji tuh kelompok Syiah. Bahkan dia masih mengakui bahwa Syiah ini bagian dari dalam agama kita Islam. Channel Maisha Al-Fatih itu mengomentari pernyataan Ustadz Nuruddin dari komentar Facebooknya. Ya, itu sudah lama ya, yang mengatakan lebih baik jadi Syiah daripada Wahabi. Begitu. Wah, ini habis-habisan di celak ya. Jadi bukan hanya si Maisha Al-Fatih ini, si Harry Pras juga kemarin seperti itu ya. Jadi mengatakan demikian. Jadi tadinya saya mau bikin videonya yang Harry Pras, cuman kapan-kapan aja lah ya. Ini dia makin membabi buta tuh sekarang. Mengomentari Ustadz Nuruddin itu, ya Allah, itu gimana ya orang-orang ini. Nih, begini ya. Kata si Maisha Al-Fatih, Ustadz Nuruddin itu memuji Syiah, bahkan mengakui Syiah sebagai bagian dari Islam. Nah, itu saya lihat videonya sekitar 15 menitan kalau tidak salah itu. Jadi dia menekankan selama 15 menit itu 2 kali ya, bahwa yang namanya Syiah itu sudah bukan bagian daripada Islam. Jadi kalau Ustadz Nuruddin itu mengakui Syiah sebagai Islam, maka beliau itu sudah mengakui yang sejatinya kafir itu Islam, begitu. Nah, saya katakan begini dulu ya. Di dalam usul, di belakang saya ini ada kitab, namanya itu Al-I'lam bi Qawaati'il Islam. Itu sering saya nukil. Itu adalah kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Di dalam kafir mengkafirkan, yang paling keras di dalam mengkafirkan itu siapa? Itu Hanafiyah. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab itu sesungguhnya banyak menukil dari Hanafi. Jadi antara kita itu harus membedakan ya, ada yang namanya musyrik, ada yang namanya kafir. Nanti setiap musyrik itu hukum zohirnya adalah kafir, karena musyrik itu fil qalbi. Nah, nanti tidak semua kafir itu musyrik. Jadi ada mereka itu qalbunya itu selamat dari dari i'tiqad yang musyrikan, tapi dia itu bisa dihukumi kafir. Coba lihat ya, kalau di Hanafiyah itu diantaranya apa? Kitab agama, itu kalau kata orang Sunda dikelek tuh. Jadi disimpan di ketek. Itu sudah kafir. Ya, sudah mengkafirkan. Meskipun dia itu tauhidnya benar, Asy'ariyah Maturidiyah, tapi kalau kitab agama itu dia disimpan di keteknya, itu sudah kafir. Nah, ini banyak sekali mukaffirat itu. Sehingga ada apa ya? Kalau kita mau lihat ya, lihat di Hanafiyah, si Harry Pras itu sudah kafir ya, dari perkataan zahirnya. Kenapa? Karena dia itu bukan alim, bukan ulama, tidak memiliki basic keagamaan, tetapi mengomentari ulama-ulama yang muktabar. Itu pada akhirnya menghinakan sya'airul Islam, syiar-syiarnya Islam. Nah, syiar Islam yang paling tinggi derajatnya itu siapa? Adalah Nabi. Sedangkan Nabi punya pewaris. Siapa pewarisnya? Para ulama. Nah, ulama ini mereka punya kriteria. Ulama yang masuk kriteria ulama yang sesungguhnya kemudian dikomentari oleh orang-orang awam, yang mengomentarinya ini sudah kafir. Dalam kitabnya Al-I'lam bi Qawaati'il Islam. Jangankan begitu ya, kalau kamu itu punya majelis guru kamu, kemudian guru kamu belum datang, kemudian murid kamu itu berbicara di tempat guru kamu, jadi kata bahasa Inggrisnya itu mimicking, itu ngalelewean guru. Nah, bawa penyepet, ayo kalau tidak hafal saya pukul, begitu. Nah, itu kata di dalam kitab Al-I'lam bi Qawaati'il Islam itu sudah kafir. Tapi meskipun begitu, itu semua diqayyid
Dikoyid dengan apa? Dikoyid dengan menghinakan agama. Jadi yang mengkafirkannya itu menghinakannya. Kalau misalkan dia seperti itu guyon dan dia tidak tahu bahwa kata para ulama perbuatannya itu mengkafirkan, dia tidak kafir. Begitu. Jadi bagaimana ya? Saya kira Maisha Al-Fatih ini ya Wahabi, gak bakalan jauh lah, ya gak bakalan jauh kayak Syekh Pras aja begitu. Apakah kita mengatakan Wahabi itu kafir? Tidak. Itu seperti yang dikatakan Ustadz Nuruddin itu, Wahabi, Mu'tazilah, Syiah, ya itu semua Muslim, itu Islam. Tapi si Wahabi ini dengan pedenya mengatakan Syiah itu bukan bagian daripada Islam, dengan dalil bahwa mereka itu sudah mengkafirkan sahabat. Nah, begini ya, ini harus agak panjang dulu membahasnya. Syiah itu bagian dari Islam yang mana kalau orientalis itu membagi kepada dua, yaitu Sunni dan Syiah. Ya. Nah, Syiah ini sekitar 15 sampai 20% dari Islam yang ada begitu. Nah, itu menurut data orientalis begitu. Nah, si Maisha Al-Fatih dia itu mengambil video seorang seperti ulama begitu ya, dia memakai sorban, kemudian memaki-maki para sahabat, dan dia mengatakan masa orang seperti ini mau dikatakan Islam. Nah, si Maisha Al-Fatih ini tidak paham ya bahwa orang tersebut dalam istilah kita itu bukan disebut Syiah, tapi disebut Rafidhah, itu jamaknya Rawafid. Nah, Syiah dan Rawafid dan Rafidhah ini memiliki perbedaan. Jadi orang kalau nggak belajar mantik itu susah ya. Nanti begini, setiap polisi adalah PNS ya, tapi tidak semua PNS kan polisi. Itu berarti umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak itu bagaimana? Polisi ini lebih khusus daripada PNS. Meskipun semua polisi itu adalah PNS, tapi antara polisi dan PNS itu memiliki makna yang berbeda. Ya, polisi itu akhassu minhu, ya, lebih khusus daripada PNS. Nah, antara Syiah dan Rafidhah ini memiliki kesamaan, iya. Di mana kesamaannya? Kesamaannya itu imamah dimasukkan ke dalam rukun iman. Yang mana sebetulnya i'tiqadnya itu begini, Rasulullah itu tidak mungkin membiarkan keimaman ini diserahkan kepada musyawarahnya orang muslim. Rasulullah ini pasti memilih. Di situ saja perbedaannya sebetulnya. Apakah Syiah itu mengkafirkan kita? Tidak. Begitu. Nah, ada yang ekstrimnya, yaitu Rafidhah ini, yang sampai mereka itu ya berkonsekuensi. Jadi lazim daripada pemikiran itu, karena itu adalah rukun iman, lazimnya adalah apa? Lazimnya adalah mengkafirkan para sahabat yang tidak mau mengangkat Sidna Ali sebagai khalifah pertama. Wah, akhirnya banyak sekali sahabat yang dikafirkan. Ya, nah, ini ketidakadilan begitu kepada Syiah, karena tidak semua Syiah seperti itu. Ya, kemarin kan di kita ini kan lagi banyak kasus itu TNI sama polisi ya. TNI sama polisi lagi banyak kasus, sekarang kasihan itu. Yang oknumnya beberapa orang begitu ya, tapi yang kenanya kan seluruh institusi. Nih, taruhlah sekarang begini, polisi TNI itu lagi diserang habis-habisan, jadi citranya lagi jelek. Apakah guru itu dibawa-bawa? Kan enggak kan, guru enggak dibawa-bawa. Padahal ya, polisi, TNI itu PNS, guru juga PNS, ya sebagiannya. Kenapa enggak dibawa-bawa? Oh, PNS bobrok semua, kan enggak kan? Ya. Jadi lucunya orang yang logical fallacy seperti ini, coba lihat. Sebagian polisi yang jelek begitu ya, sebagian polisi yang jelek menjadikan seluruh institusi polisi jelek. Jadi kritiknya kepada institusi polisi. Nah, kalau kamu lanjutkan seperti itu, nanti institusi polisi ini diumumkan lagi sama PNS. Nah, jadi semua PNS jelek begitu. Nanti kalau diumumkan lagi semua PNS jelek, itu ke mana? Ke orang Indonesia. Oh, orang Indonesia itu sudah kayak gitu semua. Padahal yang punya oknumnya sedikit-sedikit saja. Nah, ini kesalahan cacat di dalam berpikir. Si Salafi mah gak bakalan tahu. Dan mereka mah dari awal juga udah mengharamkan mantik. Ya. Padahal bagaimana kamu itu bisa mengharamkan sesuatu? Taruhlah misalkan si Wahabi itu mengharamkan mantik. Bagaimana kamu itu bisa mengharamkan sesuatu yang kamu tidak tahu? Ya.
Nah, kalau misalkan mantik itu diharamkan, tapi kamu tidak pernah belajar mantik, berarti kamu mengharamkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dan kalaupun kamu misalkan belajar mantik, kemudian sama kamu dari awal sudah diharamkan, berarti kamu sudah masuk pada perbuatan yang haram. Nah, makanya si Wahabi mikirnya nggak bakalan bener-bener gitu ya, kayak si Maisha Al-Fatih ini. Nah, jadi dia tidak sepakat Syiah masih Islam. Kalau kita mengatakan ya, yang namanya Mu'tazilah itu masih Islam, Syiah itu masih Islam. Jangankan Syiah Mu'tazilah, yang kita omongin aja sekarang Wahabi, itu aja masih Islam kalau menurut kita. Kamu coba tanya Wahabi itu, selain kelompok mereka yang Islam siapa? Ya, tadi saya sudah mengatakan semua yang musyrik itu kafir. Cuman bahasa kepada orang awam ini, si Wahabi ini mengatakan apa? Ziarah kubur musyrik ya. Kemudian menghormat kepada guru sampai berdiri itu musyrik juga. Kemudian tawasul itu musyrik juga. Itu melazimkan kepada mereka mengatakan kita kafir. Ya. Itu harus hati-hati wah boys. Kamu itu mengatakan Syiah itu mengkafir-kafirkan sahabat. Lah kamu mengkafir-kafirkan kita itu. Apakah kita mengkafirkan kamu wah boys? Enggak, kita itu enggak mengkafirkan kalian. Maksud dalam pengertian tidak mengkafirkan begini. Yang mengkafirkan itu begini nih. Apakah kelompok ini di sisi Allah kafir atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Ya kalau kita punya akses sama Allah maka gampang, kita cuma tinggal tanya kan, ya Allah apakah Wahabi itu kafir? Kalau misalkan dijawab sama Allah, imam secara langsung mukalamah begitu ya, dibuka hijab, atau Allah nurunin malaikat Jibril, kan jelas sama kita. Lalu kita tanya sama Allah, nggak ada kok jawabannya, karena kita tidak punya akses kepada kalamullah yang sifat itu. Nah kita punya aksesnya kemana? Kita punya aksesnya ke Al-Quran, ke hadis. Nah Rasulullah SAW itu, tatkala ada orang mau dibunuh oleh sahabat, karena dalam keadaannya kafir begitu, sebelum wafat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi oleh sahabat itu masih dibunuh, Rasulullah marah kok. Ya. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, ini orang kan ngucap la ilaha illallah itu cuman gara-gara nggak mau dibunuh, gara-gara kalah perang. Kata Rasulullah, apa kamu buka hatinya? Ya. Nah, dari situ kita mengatakan orang yang syahadatnya sama begitu ya, kemudian sholatnya menghadap kiblat, ya sudah itu Islam. Coba sekarang lihat Syiah. Syaratnya sama nggak? Sama, cuma ditambahin. Ya, Aliyun waliyullah, itu pun bagi sebagian mereka. Dan kita pun kan nggak usah diucapkan juga ikut kita memang Sayyidina Ali itu waliyullah begitu. Ya, itu gimana ya? Jadi yang benar. Kalau misalkan pertanyaannya sekarang begini. Pertanyaannya begini. Ustadz Nuruddin itu mengatakan saya itu daripada Wahabi lebih memilih Syiah. Nih ya. Itu perkataan wajar. Dari dulu seperti itu. Syekh Hamzah Yusuf itu bilang seperti ini. Syekh Hamzah Yusuf ya. Kalau saya itu dihadapkan lagi lagi banjir ya, kemudian ada dua kelompok nih. Satu kelompok itu Sufi. Satu kelompok lagi ini Wahabi. Yang Wahabi ini kapalnya besar, bagus, kokoh begitu ya. Yang satu ini yang Sufi, ini kapalnya udah bocor, isinya kapalnya kecil, bocor, kemudian orangnya banyak begitu. Kata Syekh Hamzah Yusuf, saya itu lebih memilih naik kapal yang bareng sama Sufi. Nah, kenapa? Ya meskipun kecil, sedikit, bocor, tapi nyaman di dalamnya itu. Ya, kalau sama Sufi itu kita masuk langsung disambut marhaban begitu ya. Kemudian langsung dikasih kurma, dikasih kopi ya, kemudian dikasih buhur itu biar badan kita wangi. Nah itu kalau kita bareng sama Sufi. Tapi kalau sama Wahabi, kita masuk kapalnya itu langsung dibilang bid'ah, langsung dibilang kafir. Wah, capek tuh telinga tuh dengernya itu ya. Kita punya celana kepanjangan dikit aja udahlah bid'ah, finnar begitu. Kita nggak punya jenggot, nggak punya kumis, udah bid'ah, finnar. Nah, itu Wahabi itu. Makanya kalau misalkan dikatakan lebih memilih Sufi daripada Wahabi, itu saya Yusuf. Ya memang benar. Ya enak kalau sama Sufi itu tak gonjring gitu ya, senang kita. Kalau sama Wahabois ya repot ya. Nah, kalau Ustadz Nuruddin mengatakan lebih baik jadi Syiah daripada jadi Wahabi, betul itu, emang mending jadi Syiah daripada jadi Wahabi. Sekarang coba tanyakan sama Ustadz Nuruddin, mending jadi Rafidhah apa mending jadi Wahabi? Ya. Ini mah kalau saya ya, saya nih. Kalau saya jawabnya mending jadi Wahabi. Daripada jadi Rafidhah itu. Ya, jadi yang benar dong mikirnya. Kalau Rafidhah mah udah jelas mereka mah sesat. Jangan kan kata kita, kata Syiah sendiri udah sesat begitu. Ya, sampai saya ingat itu ada ustadz siapa yang bilang, ya. Jadi
bilang sama anaknya itu begini, nak, kamu itu kalau sudah besar, anaknya cewek, kalau sudah besar, kamu itu nikah sama orang muslim ya, sama orang muslim begitu. Ya minimal Muhammadiyah lah gitu. Jadi maksudnya muslim itu yang NU lah begitu. Tapi kalau Muhammadiyah juga nggak apa-apa. Dalam pengertian ya daripada non muslim. Jadi ada tayarnya seperti itu ya. Kalau misalkan ditanya daripada Rafidhah, mending Rafidhah apa mending Wahabi? Ya saya mending Wahabi lah. Begitu daripada Rafidhah. Rafidhah itu udah kebangetan. Nah makanya si dua tanduk setan itu ya ini Rafidhah sama Syiah. Nah sama Syiah sama siapa? Rafidhah sama Wahabi. Nah orang-orang kayak Maisha Al-Fatih, kemudian siapa itu Harry Pras, mereka itu orang-orang yang termakan hoaxnya akhir zaman sehingga mereka itu punya kesimpulan seperti itu ya. Nah makanya ini terakhir ya, ciri orang yang intelektualnya rendah itu mereka suka mengasosiasikan sesuatu dengan kelompok, bukan melihat metodologinya. Ya kayak si Maisha Al-Fatih itu di akhir-akhir videonya dia mengatakan, oh yang namanya tawasul itu dari Syiah apa segala macam. Lah kita mah nggak lihat dari situnya, kita lihat istidlalnya. Ya istidlalnya Syiah itu kalau betul ya kita terima begitu istidlalnya Syiah. Seperti apa misalkan ya, kalaupun kita katakan lah yang namanya Maulid Nabi itu dari Syiah begitu, kita tanya apa dalilnya. Nah kemudian mereka mengeluarkan dalil, sudah kita terima begitu. Kalau misalkan benar, karena kita itu tidak melihat kebenaran itu dari kelompok, kita melihat kebenaran itu dari istidlal, dari dalil. Nah, kenapa dalil-dalil yang kita sampaikan itu tidak pernah diterima sama si Wahabi? Karena Wahabi mah pengetahuannya cetek, mereka tidak tahu istidlal. Jadi dalil aja coba tasawurkan apa itu dalil, mereka nggak bakalan paham begitu. Kemudian kategori dalil itu apa? Kemudian wajhud dalalah itu apa? Dalil madlul aja hubungannya apa? Mereka nggak bakalan bisa paham. Begitu ya. Nah, ini jadi hati-hatilah sama Wahabi itu, kasihan. Kalau kalian melihat Wahabi kemudian cocok, itu bukan menunjukkan benernya Wahabi, tapi menunjukkan pengetahuan kamu itu masih dangkal. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.